Perbincangan pemirsa, sebelum nanti kita minta Bang Ipang untuk bisa menjelaskan bagaimana pengaruh dari Presiden Joko Widodo terhadap pemilu 2024, preferensinya, pendapatnya, dan juga calon pilihannya menjadi favorit ataupun juga tidak disukainya, terkurang mendapatkan perhatiannya. Tapi sebelum itu, Bang Ipang juga kita ingin tahu, menurut kacamata Bang Ipang, momen-momen politik apa saja di 2022 yang penting dan berpengaruh untuk tahun depan? Ya, paling tidak adalah koalisi penjajakan koalisi yang sudah dibangun ini menjadi penting untuk 2023. Apakah 2023 itu kandidasinya sudah mulai embrio kebentuk, koalisi partainya juga klik selesai, golden ticket 20%. Ini kan sejauh ini 2022 tidak ada kemajuan yang cukup berarti, ya, baik dari soal kandidasi, nominasi maupun di soal partai koalisinya yang golden ticket 20% nggak terpenuhi. Nah, itu yang menurut saya menjadi penting. Yang ketiga adalah soal masa jabatan 3 periode yang menurut saya, ya mohon maaf Mbak Putri, mestinya DNA ini, roh ini sudah harus mati. Skip gitu, udah nggak perlu lagi 2023 untuk digaungkan lagi oleh relawan, oleh mohon maaf Menteri Pak Jokowi, harus stop gitu. Kalau Pak Jokowi nggak mau mengingatkan, ya kita mengingatkan. Seperti Bahlil dan kawan-kawan gitu, udah stop aja karena memang kita mengatakan ini sangat tidak sehat. Bayangkan Mbak Putri ya, kekuasaan yang tidak dibatasi, tidak ada pergantian secara reguler atau periodik, itu kan orang lama-lama kekuasaan itu merasa milik mereka. Bahaya loh kalau kekuasaan tidak dibatasi. Nah, kalau barang sudah lama-lama dimiliki oleh seseorang, lama-lama dia merasa bahwa itu milik dia, itu ketika diambil repot. Nah, itu yang kita nggak mau sebetulnya. Jadi sebetulnya ini harus selesai. Makanya dalam data kita Voxpol Center itu memotret soal demokrasi dan kebebasan berpendapat. Di era Pak Jokowi memang ada masalah di situ. Misalnya kebebasan berpendapat dan demokrasi di angka 33 dan 32 dan 33, kemudian sangat memburuk ya. Itu di angka 18 sama 19% pada konteks demokrasi dan kebebasan berpendapat. Nah, ini menjadi catatan penting bagi saya bahwa mestinya ya artinya harus hati-hati termasuk RKUHP kemarin gitu ya. Karena begini, masyarakat kita ini ngomongnya kadang-kadang kalau udah emosional ya kan, mereka kan tidak bisa mengelola kata dan diksi, frasa yang tepat. Nah, ini akan menjadi target dan tidak nyaman mereka, kemudian orang-orang yang susah, ngomel, marah tapi bahasa nggak pas, menyebut nama Pak Jokowi, dia langsung masuk penjara. Nah, ini kan menurut saya bahwa ini sejalan dengan data Freedom House, kemudian Economic Unit Intelligence, bahwa demokrasi dan kebebasan berpendapat kita menyimpan ada masalah. Tetapi memang di soal kepuasan Pak Jokowi bagus. Kita harus fair. Ada 61% masyarakat puas dengan kinerja Pak Jokowi. Nah, kita tanya kenapa masyarakat puas? Ada dugaan Mbak Putri. Pertama bisa karena bantalan sosial, BLT, kemudian infrastruktur, atau Pak Jokowi yang begitu luar biasa mobilisasinya, pesawatnya nggak pernah lama di Halim ya, parkir ya, keliling daerah terus, menyapa, menyalami masyarakat Indonesia, dan itu mungkin juga tidak senang duduk di istana ber-AC menerima tamu, beliau lebih sering bertatap muka dengan menyapa masyarakat Indonesia, dan itu intensitas tinggi, itu kita apresiasi. Nah, kemudian mungkin itu juga yang menjadi masyarakat puas karena bantuan sosial. Walaupun mohon maaf, orang Indonesia ini sudah listriknya udah naik, BBM-nya naik, sembakonya naik, tinggal celana pendek yang nggak naik, tapi dia tetap puas gitu. Kita mengetahui bahwa orang Indonesia ini bisa berterima kasih sangat baik, maksudnya optimis bahwa Indonesia ini artinya mereka memahami mungkin ya risiko itu, tetapi harus ada pengorbanan, mungkin itu. Jadi orang Indonesia ini pelupa dan pemaaf dan juga mudah untuk ikhlas gitu loh dengan kondisi seperti ini. Nah, saya memahami bahwa misalnya dalam tingkat kepuasan tadi yang cukup lumayan, termasuk proyeksi ekonomi Indonesia. Kita tanya ke masyarakat, bagaimana pendapat Anda 2023? Mereka sangat optimisme Indonesia akan lebih baik menghadapi. Dan Pak Jokowi sudah berhasil melakukan itu. Nah, tetapi dalam konteks yang terakhir menurut saya, penegakan hukum, ada catatan menurut saya yang lapor Pak Jokowi merah di situ. Dan itu sejalan dengan data Transparansi Internasional juga, bahwa ada 38% misalnya dianggap tidak bebas dari praktek korupsi. Kemudian penegakan hukum kita 45% dianggap pada sektor ini penegakan hukum kita buruk gitu. Nah, ini menjadi perhatian di 2023. Kenapa ini bisa terjadi? Mungkin ada remisi, tidak ada
misalnya sanksi yang Baik. panjang untuk Baik. pelaku korupsi, Baik. banyak yang dibebaskan dan seterusnya. Ini menjadi catatan penting, tetapi menurut saya kita harus fair. Kalau ada yang baik, ya saya katakan itu baik. Oke. Tapi soal demokrasi, penegakan hukum, soal korupsi, mohon maaf, Baik. saya mengatakan ada PR yang harus dituntaskan Ya. dan menyimpan masalah. Dan kemudian soal 3 periode ini, mestinya mohon maaf Pak Jokowi langsung harusnya panggil menterinya Nah, untuk itu kita men-stop tahan di ini. situ. Kita Ya. tahan di situ. Bang, bagaimana kemudian pandangan dari Bang Ipang juga mengenai hal ini? Ya, pertama saya sepakat dengan Prof tadi, Prof Karim, bahwa memang equality, orang sama kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan itu penting. Makanya ada yang dipakai nomor lama, menurut saya diskriminatif dari awal, Oke. memang nggak fair gitu. Sementara partai-partai baru nggak punya mimpi untuk mendapatkan nomor cantik gitu, Mbak Putri. Itu kan mimpi. Betul. Dan ini sejarah juga pemilu yang nomornya harus sesuai dengan kehendak partai lama. Jadi ini kan mempertahankan nominasi nilai-nilai feodal menurut saya gitu. Karena harusnya setara di depan hukum dan pemerintahan, equality kan itu. Yang kedua begini, soal partai politik yang sudah lulus hari ini, mereka selamat sudah menjadi peserta pemilu. Tapi tidak mudah memang bagi mereka untuk lulus sebagai partai yang di parlemen. Ada kemungkinan mereka menjadi partai non-parlemen. Ya. Nah, itulah yang kemudian karena pemilu kita proporsional terbuka, kemudian pemilu kita kalendernya serentak, bertumpu kepada kekuatan figur kandidat, center of kandidat, itu adalah kelemahan kalender pemilu serentak. Karena orang cenderung memilih nama, memilih partai. Nah, kalau misalnya figurnya di partai itu kuat, magnet elektoralnya kuat, maka partainya akan mendapatkan kutel efek itu. Karena efek figur kemudian menaikkan elektabilitas partai. Tetapi kelemahan dari kalender pemilu serentak ini juga banyak sebenarnya. Misalnya ketidakadilan, penyelenggaraan pemilu yang kemudian tidak efisien, kemudian memakan banyak korban dan seterusnya. Tapi itulah keputusan yang sudah diambil gitu. Nah, yang ketiga adalah yang menarik begini Mbak Fitri, kalau mungkin bisa soal dipersingkat juga, Bang Ipang. soal resapel misalnya, menurut saya resapel itu mestinya letupannya kembali kepada letupan kinerja, bukan kepada letupan DNA politik, like or dislike, atau karena desakan relawan, atau kemudian untuk karena DNA bahwa Nasdem mengusung Anies kemudian diresapel. Menurut saya, ingat apa yang disampaikan Pak Jokowi, konsisten mestinya bahwa tidak ada bagi-bagi kue kekuasaan, kabinet ramping, resapel berbasis kinerja, itu menjadi penting. Jadi kalau kemudian hari ini Nasdem misalnya punya sanksi di soal itu, menurut saya kan Nasdem tidak menyatakan sebagai partai oposisi, masih bagian dari partai pemerintah. Kemudian mereka juga mengawal opini publik, mengawal pemerintahan. Bahkan mohon maaf Mbak Putri, banyak program-program pemerintah oleh Nasdem saya lihat itu dikawal. Salah satunya kenaikan BBM saja, yang menurut kemarin banyak publik menilai ini akan menurunkan tingkat kepuasan Pak Jokowi, rating level confidence beliau, karena naiknya minyak, naiknya kenaikan BBM itu. Tetapi kan Nasdem pasang badan. Nah, mestinya itu jangan kita lupa kacang dalam kulit lah. Artinya harus dibangun tradisi politik yang berkelas ya, yang habitus politik negarawan itu penting. Jadi menurut saya Pak Jokowi juga sangat berbahaya kalau dibisiki oleh lingkaran yang membuat menurunkan level Pak Jokowi dari politisi negarawan gitu. Nanti kita akan tunggu apakah memang isu-isu yang berkembang menjelang akhir tahun ini, bawakan dari reshuffle kabinet ini kemudian betul-betul terjadi, dan apakah dari partai yang memang selama ini juga selalu ditiupkan isunya begitu kencang. Tapi terima kasih Bang Ipang sudah memberikan pandangannya. Prof Karim, terima kasih Prof sudah meluangkan waktunya untuk bisa memberikan pendapatnya dan juga pandangannya mengenai hal ini. Baik, selamat sehat. Selamat malam Prof. Selamat malam Prof Karim, Bang Ipang. Malam. Dan pemirsa, kita akan jeda sejenak. Kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini.